Ya, halo. Di video kali ini aku akan coba bahas tentang kesetimbangan kimia. Jadi, topik hari ini kesetimbangan kimia meliputi pergeseran kesetimbangan, juga perhitungan kesetimbangan sederhana, tetapan kesetimbangan tekanan, juga hubungan antara tetapan kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan tekanan. Ya, akan coba kita bahas ya, hal-hal teoritis dan juga perhitungannya. Itu. Jadi, kesetimbangan kimia itu apa ya? Kesetimbangan kimia. Yang disebut kesetimbangan itu adalah sebuah kondisi di mana konsentrasi semua barang, semua reaktan dan produk yang ada dalam suatu reaksi itu sudah konstan, sudah tidak berubah-ubah lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya grafik ya, misalnya ada sebuah grafik gitu ya, di mana grafik ini menunjukkan konsentrasi dan ini menunjukkan waktu, maka reaksi itu kan ada dua sisi ya, yaitu sisi reaktan dan sisi produk. Gini ya misal, reaktan itu kan selalu akan berkurang ya, karena kan kita akan menghasilkan produk. Misalkan kayak kita punya apel yang akan menjadi jus apel. Ya tentu saja apel ini akan lama-lama berkurang tuh, karena jus apelnya akan meningkat gitu ya. Berarti yang apel yang awalnya tinggi konsentrasinya, seiring berjalannya waktu akan berkurang jumlahnya. Sehingga dia akan menjadi kayak gini. Sedangkan jus apel yang awalnya tidak ada atau rendah, akan meningkat menjadi seperti ini. Nah, pada satu titik akhirnya semua apel itu sudah menjadi jus apel. Dan sudah tidak ada lagi perubahan sama sekali. Nah, kalau gitu sudah berarti inilah yang disebut sebagai bagian kesetimbangan kimia. Bahwa di situ konsentrasi dari produk dan reaktan itu akan membentuk sebuah konstanta tertentu yang kita sebut sebagai Kc atau konstanta tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi seperti itu. Jadi kesetimbangan ini nilainya tuh apa ya? Bisa menunjukkan nilai perbandingan mol, reaktan, dan produk pada kondisi yang sudah stabil gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya A plus B plus C, A sama dengan C, maka kita bisa gambarkan Kc atau tabung kesetimbangan konsentrasi itu sebagai konsentrasi C dibagi konsentrasi A dan konsentrasi B gitu ya. Atau Kc adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Ya. Jangan lupa dipangkatkan sama koefisiennya mereka. Jadi misalkan somehow ini adalah 2A dan 3C, maka yang A dan C harus diberikan pangkatnya. Dan jangan lupa bahwa dalam perhitungan Kc, tetapan kesetimbangan, maka semua merupakan konsentrasi. Sehingga semua merupakan mol dibagi volume. Gitu ya. Nah, coba kita cari soal yang sederhana mungkin ya. Terutama mungkin soal dari PHB Sinlui. Karena kemarin sudah sempat diulangankan ya untuk PHB Sinlui. Jadi mungkin ada contoh soal seperti ini. Ada reaksi 2NO ditambah O2, jadi 2NO2. Gini ya, jika nilai Kc pada suhu tertentu adalah 5 ya. Jadi sudah dikasih tahu Kc itu sama dengan 5. Konsentrasi NO 0,1 molar dan O2 0,2 molar pada keadaan setimbang. Hitung konsentrasi NO2 pada keadaan setimbang. Tadi Kc sudah diketahui ya. Kita tulis saja. Berarti di sini kan Kc sama dengan NO2 pangkat 2 ya. Kemudian NO juga pangkat 2, O2 pangkat 1. Gitu ya. Kita lanjutkan. 5 sama dengan NO2 pangkat 2 yang kita cari. Kemudian NO biasa, berarti kan 0,1 pangkat 2 ya. Dan 0,2. Seperti itu. Berarti ya kita bisa jabarkan 5 sama dengan NO2, 2, 0,01 dikali 0,2. Dikali silang ya. Berarti 2, 10 pangkat. Berapa ini? Min 2, min 1. Min 3. 10 min 3. Berarti kan jadi 10 pangkat min 2 ya. Karena kan min 1, 10 pangkat 1 ya. Kemudian karena dia kuadrat, maka semua diakar ya. Maka akhirnya adalah 10 min 1 sama dengan atau 0,1 molar.
Seperti ini, contoh perhitungan sederhananya. Jadi apabila diketahui Kc, maka kita dapat memperkirakan konsentrasi dari sebuah senyawa apabila senyawa lain diketahui atau kita juga bisa hitung MBS-nya. Contoh lain, misalkan kita punya reaksi H2 tambah I2 menjadi 2HI, gini ya. Diketahui eh, mula-mula I2 itu terdapat 5 mol, sedangkan H2 itu 10 mol. Diketahui bahwa dalam kondisi setimbang terdapat 2 mol I2 yang tersisa. Misalnya gini, ini sisa ya. Apabila volume wadah adalah 2 liter, maka berapa Kc gitu. Contohnya seperti ini. Nah sudah, berarti kita harus tentukan siapa semua yang sisa. Karena kesetimbangan adalah kondisi sisa. Maka dari itu, ya kita naikkan saja. Karena sisanya 2, sedangkan mula-mula itu ada 5, tentu saja ini kan ya 3 kan ya. Karena dari 5 kok menjadi sisa 2, ya pasti direksinya 3. Di sini kan berarti 3 juga ya. Maka yang sisa 7. Di sini 6 ya. Karena 2 kali lipat ya. Gitu ya. Ini semua mol. Karena volume 2 liter bisa kita hitung. Jadi Kc sama dengan 6 dibagi 2 kuadrat. Kemudian 7 dibagi 2. 2 dibagi 2. Gitu ya. Ini boleh kita jadikan 6 per 2 ya. Biar gampang. 7 per 2. 2 per 2. Semua volumenya bisa aku coret ya. Karena jumlahnya pas. Menjadi 36 per 14. Atau 18 per 7. Bukan angka yang sangat bagus, tapi paling nggak kita dapatkan kesetimbangannya. Tetapan kesetimbangannya. Jadi kurang lebih seperti itu buat tetapan kesetimbangan karena konsentrasi atau Kc. Gitu ya. Untuk perhitungannya cukup sederhana karena yang mempertimbangkan konsentrasi dari produk dan reaktan. Nah, menurut asas Le Chatelier, jadi ada sebuah ilmuwan kuno, ada beberapa hal yang memengaruhi kesetimbangan kimia, gitu ya. Dalam arti, apabila keadaan sudah stabil, konsentrasi dari produk itu bisa naik atau bisa turun, gitu ya. Karena beberapa faktor eksternal mungkin. Jadi kalau misalnya nanti kita gambarkan ya, kita gambarkan ada konsentrasi, ada waktu, kan grafiknya kayak gini ya. Gitu ya. Nah, misalnya ini reaktan, ini produk. Nah, tapi siapa tahu kita iseng nih, kita menambahkan sesuatu atau kita eh, menaikkan suhunya, kita mengubah kondisi penyimpanannya, mungkin siapa tahu kondisi akan bisa berubah. Jadi yang awalnya gini, terus tiba-tiba dia tuh berubah. Mungkin yang ini tuh jadi naik, kemudian jadi turun. Bisa jadi, ya. Nah, jadi waktu di sini mungkin konsentrasi itu ditambahkan konsentrasi, ya. Lah kalau misalnya konsentrasi ditambah, berarti ya mungkin ya ini ada terjadi reaksi sesuatu. Ya intinya semua hal di alam semesta ini, kalau kita melakukan sesuatu padanya, maka akan juga menimbulkan reaksi kan. Dan ini kan juga digambarkan di hukum Newton 3 ya, yaitu aksi reaksi. Nah, jadi kalau misalnya kita menambahkan konsentrasi sesuatu, kan pasti ada kompensasinya ya. Sesuatu konsentrasi juga akan berkurang, gitu ya. Intinya kalau misalnya kita mengubah kondisi eksternal, mungkin komposisi dari senyawa-senyawa ini bisa berubah komposisinya, gitu ya. Nah, maka dari itu ada lima faktor utama yang bisa memengaruhi kesetimbangan menurut Chatelier. Dan itu kita akan bahas karena ini merupakan teori gitu ya. Tuh. Jadi aspek pertama menurut Chatelier adalah konsentrasi. Ya. Jadi dengan adanya konsentrasi maka dapat memengaruhi kesetimbangan. Jadi kalau misalnya kita punya reaksi A plus B menjadi C, ini kesetimbangan itu bisa bergeser ke dua arah. Bisa bergeser ke kanan, yang artinya membentuk produk lebih cepat, atau bisa bergeser ke arah kiri, ya. Kalau bergeser ke arah kiri itu artinya semakin susah membentuk produk. Susah membentuk produk ya. Jadi bukan kembali ke reaktan, tapi maksudnya lebih susah membentuk produk. Jadi kesetimbangan bisa bergeser ke dua arah. Kanan atau kiri, membentuk produk atau semakin susah membentuk produk. Ada dua kemungkinan.
Yang pertama, apabila kita meningkatkan konsentrasi dari reaktan. Kalau kita meningkatkan konsentrasi reaktan, ya sekarang bahan baku kita lebih banyak dong. Bahan baku kita lebih banyak, maka kita dapat menghasilkan lebih banyak produk. Jadi kalau misalkan kita meningkatkan konsentrasi reaktan, maka gesernya ke kanan. Membentuk produk. Ya berarti juga sama halnya kayak, ya kita balik aja. Kalau kita meningkatkannya produk, maka akan bergeser ke kiri. Susah membentuk produk. Loh kok bisa? Logikanya gimana? Kalau konsentrasi produk naik, kok malah kita semakin susah membentuk produk? Ini logikanya. Jadi anggap aja itu ada sebuah reaksi apel jadi susah apel ya. Kemudian, apabila konsentrasi apel naik, ya maka jus apel yang dihasilkan bisa lebih banyak. Ini mungkin bisa dipahami. Lah, misalkan jus apelnya naik gitu ya, jus apelnya naik. Ini kan ada sebuah gudang gitu ya, gudang. Ya, kalau jus apelnya sudah memenuhi gudang, ya, jus apel produknya sudah memenuhi gudang, apakah masih bisa dihasilkan jus apel yang baru? Gudangnya lo sudah penuh, kan tidak bisa. Tentu saja kita harus memindahkan isi gudangnya keluar atau menjual dulu, baru jus apelnya bisa diproduksi lagi. Jadi kalau misalnya produk akhir sudah penuh, maka tidak disukai menghasilkan produk lagi, itu maksudnya. Gitu ya. Jadi intinya, dengan peningkatan konsentrasi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya. Jadi yang naik reaktan membentuk produk, yang naik produk susah membentuk produk ke arah reaktan, gitu ya. Kalau konsentrasi naik, bergeser ke arah lawannya. Kalau konsentrasi turun, bergerak ke arahnya. Misalkan, kalau reaktannya turun, berarti kan jus apelnya turun ya, apelnya berkurang. Apel berkurang. Ya, jus apel yang dihasilkan juga akan semakin susah dihasilkan. Kalau semakin susah menghasilkan, berarti kan gesernya ke kiri juga. Susah produk ya. Nah, sekarang kalau misalnya jus apelnya yang turun, jus apelnya yang turun gitu ya. Berarti kan sekarang gudang kita punya space yang cukup untuk proses produksi lagi ya. Berarti ya akan lebih mempercepat proses produksi. Ya. Jadi kalau konsentrasi berkurang, maka akan bergeser ke arahnya, ke arah diambilnya. Diambil di reaktan, gesernya ke reaktan, diambil di produk, gesernya ke produk. Seperti itu. Untuk faktor pertama yaitu konsentrasi. Untuk faktor kedua dan ketiga, sebenarnya mereka berhubungan gitu ya. Karena kedua dan ketiga adalah tekanan dan volume. Kita pernah punya hukum Boyle, juga Gay-Lussac, menunjukkan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan volume gitu ya. Ya sekarang kita bayangkan saja gitu ya. Misalkan volumenya kecil, maka tekanan yang diberikan itu besar gitu ya. Kalau misalkan volumenya besar, maka tekanan yang diberikan itu bisa kecil gitu. Ya, apa ya contoh konkretnya? Ya biasanya kalau misalkan volume lebih kecil, maka lebih mudah bagi kita untuk memberikan tekanan ya. Jadi misal volumenya cuma bola gini ya, kita menekan tuh lebih gampang. Tapi kalau misalnya volume besar, kita mau memberikan tekanan tuh sedikit lebih sulit ya, karena luas permukaannya lebih besar. Seperti itu. Ya intinya kanan dan volume di sini akan berbanding terbalik. Apabila kanan yang besar, maka tentu saja volumenya kecil gitu ya. Apabila volumenya kita besar, tekanannya kecil. Kesetimbangan dapat bergeser dengan melakukan perubahan dua parameter ini. Jadi misal aku punya reaksi A plus B jadi C, gitu ya. Nah, kemudian aku mencoba meningkatkan kanannya atau menurunkan tekanannya. Itu akan mempengaruhi kesetimbangan nih, geser ke kanan atau geser kiri. Aku selalu menyarankan kepada kalian untuk melihat volume dulu, karena volume itu yang paling gampang. Kalau volume dinaikkan, artinya tekanan diturunkan kan, karena kan berbanding terbalik, gitu ya. Kalau volume dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang koefisien total besar. Ya, jadi di reaksi ini, siapa yang koefisien itu lebih besar? Di sini ada A satu biji, satu B1, dan C1. Berarti di ruas kiri ada dua total. Di ruas kanan ada satu total. Ini ya. Maka apabila volume dinaikkan,
dalam reaksi ini, maka akan bergeser ke arah kiri. Dalam kasus ini, kalau volume diturunkan dan maka tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke arah koef total kecil. Berarti akan bergeser ke arah kanan. Seperti itu. Kalau volume besar, mengapa kok gesernya ke arah yang koefisien besar? Gini loh. Kalau volume tambah besar, gas itu kan semakin memenuhi ruangan nih. Nah, kalau misalnya koefisiennya besar, berarti kan molekul gasnya banyak ya. Berarti yang molekul gasnya banyak kan akan lebih cepat menempati ruangan kosong itu. Sehingga seolah-olah yang koefisien besar itu akan lebih banyak jumlahnya gitu ya. Lebih cepat meningkatnya. Maka dari itu, kalau misalkan volume lebih besar, akan geser ke koefisien yang besar. Oke? Faktor keempat, itu suhu. Ini yang paling kompleks gitu ya. Mungkin agak sedikit panjang penjelasannya. Kita harus mengenali grafik reaksi gitu ya. Grafik reaksi. Grafik entalpi gitu ya. Jadi jenis reaksi di seluruh dunia, di seluruh alam semesta ini selalu melibatkan atau melepaskan membutuhkan panas ya. Antara dua itu. Menghasilkan panas atau melibatkan panas gitu ya. Atau membutuhkan panas. Jadi anggap aja ini grafik itu tentang waktu ya. T, kemudian ini adalah grafik entalpi. Adalah grafik perubahan energi. Ya, perubahan energinya itu berapa. Nah, reaksi itu mula-mula tuh ada base state ya. Jadi dalam kondisi yang normal, kondisi ground, kondisi yang tidak bereaksi, kondisi yang stabil gitu ya. Nah, segala jenis reaksi pasti tentu membutuhkan energi yang dimasukkan ke dalam dia, gitu ya, dimasukkan. Semua jenis reaksi itu pasti butuh energi ya. Entah itu energi cahaya, energi panas, energi apapun, radiasi itu kan juga energi ya. Eh, energi tumbukan, tabrakan itu kan juga energi. Maka dari itu, semua jenis reaksi itu pasti memiliki sebuah state dan ketika dia bersiap-siap mau reaksi, dia akan naik dulu energi. Nah, setelah membentuk produk, nah ini baru ada dua titik yang berbeda. Ada reaksi yang setelah membentuk produk, dia tuh lokasinya di sini. Ada reaksi yang setelah membentuk produk, dia tuh lokasinya masih di atas. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh pada kondisi reaktan. Ini kondisi reaktan, ini kondisi produk. Ini kondisi produk. Ya. Selisih dari reaktan dan titik puncak ini kita sebut sebagai energi aktivasi. Ya, energi yang dibutuhkan untuk memulai sebuah reaksi. Nah, selisih antara produk dan reaktan, ya itulah yang kita sebut sebagai entalpi reaksi. Produk dikurang reaktan. Nah, sekarang gini, yang pertama, kasus satu. Pada kasus satu, dapat kita lihat bahwa yang produknya itu di bawahnya reaktan ya, nil. Berarti kan delta H-nya ya akan jadi negatif. Karena misalkan ini 30, ya ini mungkin cuma 10 gitu. Sehingga jadinya 10 min 30, jadinya min 20, bener kan? Nah, kalau misalkan kasus kedua, loh ini tuh ada value yang positif. Karena produknya misalkan di sini tuh produknya 50, di sini 30. Ya, jadi 50 kurang 30, sampai 20 positif. Loh, beda value. Apakah mereka menunjukkan hal yang berbeda? Benar. Reaksi satu disebut sebagai reaksi eksoterm. Reaksi dua disebut reaksi endoterm. Reaksi satu adalah reaksi yang melepas panas. Ya, melepas panas seberapa banyak? Ya, sebanyak min 20 kilojoule ini. 20 kilojoule ini dilepaskan ke dalam lingkungan. Nah, sekarang kita logika aja. Energi awalnya saja 30 ya. Jadi dia belum reaksi itu punya energi 30. Lah kok setelah reaksi energinya jadi 10, 20-nya kemana? Ya sudah pasti lepas ke lingkungan gitu ya. Jadi misal ada oksigen yang dibakar gitu ya. Atau minyak goreng dibakar. Reaksinya termasuk eksoterm. Kalau endoterm gimana? Loh ini delta H-nya positif malahan. Berarti dia tuh malah membutuhkan panas. Ya. Jadi 30, loh dia bentuknya malah 50. Berarti dia tuh menarik panas dari lingkungan untuk menyelesaikan reaksi ini. Seperti itu, oke? Berarti reaksi itu kan jadi gini ya, A plus B mungkin yang menjadi C, dia tuh punya delta H sesuatu. Dia. Nah,
maka kita bisa menentukan reaksi ini akan merupakan reaksi endo atau exo. Ya. Endo atau exo dari nilai delta H-nya kan. Misal delta H-nya positif, maka endo, misal delta H negatif, maka exo. Ya. Jadi di sini aku punya, ya akan kita bikinkan apa ya, flowchart aja kemungkinan gimana. Misalkan reaksimu endo, ya, dan delta H-mu adalah suhunya dinaikkan, suhu dinaikkan. Endo itu reaksi yang membutuhkan panas. Kalau suhu naik, berarti kan dikasih panas ya. Berarti kalau misalkan endo dan suhu naik, tentu saja akan membentuk produk dengan senang dan gembira. Lah dia reaksi yang membutuhkan panas, dikasih suhu tinggi ya, menurut dia akan senang. Sebaliknya kalau misalkan endo tapi suhunya turun, maka akan susah. Pun sebaliknya gitu ya. Berarti exo, kalau misalkan suhu naik, dia akan susah. Kalau suhu turun, exo, berarti dia akan suka. Ya. Jadi menurutku, kalian cukup hafalkan yang endo saja dan yang suhu naik membentuk produk. Ini kan gampang di logika ya. Endo reaksi yang suka panas, membutuhkan panas, suhu naik yang bentuk produk. Kalau kalian sudah bisa hafal ini, ya yang lain tinggal dilawan katakan kan. Begitu. Oke? Semua tinggal dibalik saja. Dari endo, suhu naik, bentuk produk. Faktor kelima, itu sebenarnya tidak mengaruhi kesetimbangan gitu ya. Faktor kelima ini merupakan katalis. Katalis itu senyawa-senyawa yang bisa mempermudah reaksi ya. Jadi aslinya reaksi yang mungkin susah banget terjadi secara alami, cuman karena dikasih katalis, maka jadi sangat mudah sekali terjadi. Aku kasih contoh. Gini, kalian tahu cara pembentukan yogurt ya? Yogurt itu kan susu, kemudian menjadi gumpalan gitu ya. Nah itu kan mungkin ya ada sesuatu reaksi di situ ya, dari susu yang mana susu itu banyak proteinnya menjadi gumpalan yogurt gitu ya, yang lebih kental. Nah itu kan pada umumnya ya bisa terjadi ya. Tapi mungkin kalau misalnya ditambahkan suatu senyawa, misalkan tambahkan enzim, maka reaksi itu akan semakin cepat terjadi gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya itu bakal sama. Hasil akhirnya bakal sama. Tetapi kecepatannya itu bakal beda gitu ya. Jadi katanya itu sebenarnya tidak mengaruhi kesetimbangan, tidak memengaruhi, tapi mempercepat tanpa terlibat dalam reaksi. Jadi kalau misalnya katalis cara bekerja itu gimana? Dia tuh menurunkan energi aktivasinya. Jadi misalnya itu adalah reaksi tanpa katalis gitu ya. Kalau dengan katalis mungkin tuh masih mengikuti rute yang sama, tapi gini, ya. Jadi di sini energi aktivasinya itu lebih rendah, ya. Kalau energi aktivasinya lebih rendah, tentu saja dia akan ya lebih cepat untuk menyelesaikan reaksinya seperti itu. Jadi inilah peranan katalis. Tidak semua reaksi bisa pakai katalis. Kebanyakan reaksi-reaksi biokimia atau reaksi-reaksi yang bisa menyebabkan melibatkan metal kayak gitu ya, logam-logaman. Oke? Ya. Jadi inilah tetapan kesetimbangan konsentrasi dan juga faktor-faktor yang mengaruhi kesetimbangan konsentrasi. Untuk KC itu juga ada beberapa konsep yang menarik, yaitu apabila kita mengetahui satu KC dari sebuah reaksi, maka kita dapat memprediksi KC-KC lainnya dari reaksi itu yang serupa. Misal kita punya 2A ditambah 2B menjadi 6C, gini ya. Dan kita tahu nilai KC-nya adalah 4, misal gitu. Apabila dari reaksi ini kalian mau mencari uh, entalpi dari KC dari 6C dibalik 2A tambah 2B seperti ini, maka kalau misalnya reaksinya dibalik, KC-nya itu juga dibalik, jadi seperempat. Gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan kita maunya dari sini menjadi 3C A tambah B. Berarti kan dibagi dua semua ya? Bagi dua semua. Kalau dibagi dua, maka KC-nya menjadi akar pangkat 2. Atau menjadi setengah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan dari sini kita mau kembalikan lagi, kita mau mencari misalkan kayak 9C, 3A, tambah 3B,
Berarti kan di apa? Kali 3 ya. Dari yang ini dikali 3 kan? Kalau dikali 3, maka KC-nya itu menjadi pangkat 3. Gitu ya. Jadi kalau dibalik menjadi seper, kalau dibagi menjadi akar pangkat sekian, dan kalau dikali berapa akan menjadi pangkatnya berapa. Seperti itu. Ini sempat ada juga soal di PHP, akan coba aku kasih linknya. Itu kan yang cukup menarik ya. Buat kalian yang tidak nyimpen soalnya seperti apa, ini akan aku kasih lagi soalnya. Biar bisa dibuat latihan kalau misalkan mau latihan. Ini perkara KC. Nah, kemudian terakhir adalah perkara KP dan derajat disosiasi ya. Derajat disosiasi sih nggak akan keluar waktu PAS, terutama PAS Sindui, cuman nggak apa-apa bisa menjadi bahan review juga gitu ya. Jadi dua aspek terakhir ini sudah nggak ikut untuk PAS tahun 2024-2025, tetapi bisa digunakan untuk bahan pembelajaran di tahun-tahun kedepannya. Jadi apa yang disebut sebagai KP? Ya. Jadi KP itu merupakan tetapan kesetimbangan tekanan. Ya, jadi kalau misalnya kita tadi melihat tetapan kesetimbangan konsentrasi adalah perbandingan konsentrasi dari produk-produk dan reaktan, maka kalau misalnya tetapan kesetimbangan tekanan itu juga em, mempertimbangkan proporsi dari tekanan yang diberikan sama gas-gas di dalam sebuah sistem. Misalnya kamu punya balon ya, dalam balon itu ada gas, mungkin gas nitrogen ya, dan mungkin ada gas oksigen juga, mungkin ada gas hidrogen sedikit-sedikit. Setiap gas ini kan akan memberikan tekanan pada dinding balon ya, akan memberikan tekanan. Dan mungkin tekanan-tekanan masing-masing itu beda-beda gitu ya. Ada yang disebut sebagai tekanan total yang dirasakan oleh balonnya. Gimana tekanan total? P total adalah PN2 ditambah PO2 ditambah pH2. Masuk akal kan? Semua gas memiliki kontribusi pada tekanan pada balon tersebut. Nah, jadi kita memiliki juga sebuah tetapan yang dapat memberikan gambaran kepada kita berapa tekanan yang diberikan masing-masing gas dalam value Kp. Nah, ini lumayan mirip ya. Jadi misal kita punya A plus B menjadi C, Kp itu adalah tekanan yang diberikan oleh C dibagi tekanan oleh A dikali tekanan oleh B. Jadi anggap aja dia tuh kayak merupakan mirip kayak Kc tapi pakainya konsentrasi. Jadi misalkan dia 2 sama 3, maka yang ada A-nya 2, yang ini 3. Sama persis. Oke? Nah, masalah gimana cara kita mendapatkan tekanan itu masing-masing? Kanan masing-masing, jadi misal PA, dapat kita dapatkan dengan cara molnya A dibagi mol total dikali P total. Ini ya. Nah, mungkin lebih gampangnya kita libatkan dalam perhitungan kimia saja. Bisa kita punya reaksi 2A tambah B, jadi 3C gini ya. Ya, kita tahu, sebentar, kita hitung dulu MBS-nya. Mula-mula ada 5 dan apa ya, 7 mol gitu ya. Dan tidak ada produk yang tersisa. Yang awal-awal di mula-mula nggak ada. Kemudian kita tahu bahwa setelah kondisi setimbang, maka tersisa 2 mol. 2 mol A. Berarti yang bereaksi kan sudah jelas ya bahwa mula-mula ada 5, sisanya 2. Maka yang bereaksi kan adalah 3. Berarti kan di sini kan, 1,5 nggak enak ya. Mungkin bisa ganti aja kali ya. Jadi kalau misalkan di sini bukan 2, tapi enaknya mungkin 1 aja kali. Tuh, mungkin ini ya. Berarti kan di sini kan bereaksinya 4 ya. Nah, berarti misalkan gitu, yang di sini kan ini kan 1 ya koefisiennya. Berarti kan 1/2 dikalikan 4 ya, atau 2. Berarti kan saya 5 ya. Yang 3 gimana berarti? 3/2 dikalikan 4, gitu kan? Atau 6. Nah, kita dapatkan mol semuanya. 1, 5, dan 6. Berarti mol totalnya kan adalah 12 mol. Gini ya. Nah, misalkan aku mengetahui bahwa P total dari wadah itu adalah 12 atm, atmosfer, gitu ya. Maka berapa nilai Kp? Nah, kita menghitung nilai dari P masing-masing dulu.
P karena A, berarti kan mol karena A dibagi mol total, dikali P total ya. Berarti kan mol A adalah 1, mol total 12, dikali 12 ATM. Berarti P karena A itu 1 ATM. P karena B itu berarti 5 per 12 dikali 12. Berarti 5 ATM. Dan mol C itu 6 per 12 kali 12. Berarti 6 ATM. Kalau ditolak ini juga 12 ATM. Sama gitu ya. Kalau nilai KP sama dengan 6 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 2, 5 pangkat 1. Ya. Atau 216 per 5. Ya, ini jelek juga. Berarti 43,2. Lebih seperti ini. Oke. Jadi inilah tetapan kesetimbangan tekanan. Ya, sebenarnya ada hubungan antara KC dan KP ya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu KC, maka kita bisa memprediksi nilai KP dari sebuah reaksi lain itu bisa. Benar. Ada hubungannya. Kalau misalkan KP adalah KC dikalikan RT pangkat delta F. Maksudnya seperti apa RT delta F? Jadi RT ini kan RT ini kan untuk konstanta ya, 0,082. Konstanta dari hukum dasar kimia. T ini adalah suhu dalam Kelvin. Delta N adalah selisih koefisien. Ya. Kanan min kiri. Jadi misal, nanti kita punya reaksi 2A tambah B menjadi 3C. Gini ya. Berarti kan yang kanan kan ada 3. Yang kiri ada 2 sama 1. 3 juga. Berarti selisihnya itu 0. Ya, sisian 0. Apa artinya kalau sisian 0? KP sama dengan KC, RT pangkat 0. Ini kan berarti kan jadi 1 ya. Kalau tidak ada perbedaan koefisien, maka KP itu sama dengan KC gitu ya. Tapi kalau misalnya ada perbedaan koefisien, misal aku punya reaksi 3A tambah 1B menjadi 2C. Ini kan beda ya. Ini 2, ini 4. Ada selisih 2 ya. Reaksinya beda juga, seperti itu ya. Jadi value KP dan KC dapat ditentukan dari selisih koefisien kanan dan kiri. Seperti itu. Mungkin ini dulu materi yang bisa dikasih. Kemudian juga ada beberapa contoh soal yang ada di dalam deskripsi dan juga link ke soal-soal lain. Jadi paling nggak semoga berguna. At least yang teori saja, yang paling penting. Untuk pergeseran ini kan karena akan sering muncul dalam soal pilihan ganda dan mungkin soal-soal isian singkat gitu ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan dengan baik dan semoga bisa belajar dengan lancar. Good luck.